Bab 142. Kesimpulannya, selama Nathan lebih buruk, mereka akan lebih bahagia dan lebih puas. Selama Nathan terpuruk seperti saat ini, merupakan bukti bahwa keputusan mereka untuk pergi adalah benar. Bukti bahwa Nathan tidak layak untuk mereka. Keduanya saling memandang, dan pikiran mereka serupa. Namun, mereka berbeda dengan Jeremy Arthur dan yang lainnya. Mereka berdua lebih banyak menghela nafas, dan tidak akan mengolok-olok Nathan. Sudah, jangan bicara lagi. Setidaknya kita semua pernah menjadi mitra kerja. Meskipun Nathan menolak kita bergabung lagi, namun dia banyak membantu kami. Kata Angelin Gage. Dia penuh aura, seperti seorang ratu. Tiba-tiba, Jeremy Arthur dan yang lainnya tertahan. Tidak seperti Angelin Gage, Isabel Royer membantu secara diam-diam. Apa kabarmu? Banyak kata yang ingin dikatakan tetapi hanya berubah menjadi dua kata. Ya, aku baik-baik saja, jawab Nathan. Isabel Royer memandang Nathan dengan suasana hati yang rumit. Kemana pria yang agung dan kuat? Ternyata waktu dapat mengubah segalanya. Dan membuktikan bahwa penilaiannya yang dulu salah. Membuktikan apa yang dikatakan orang tuanya. Pada akhirnya Nathan akan mati muda. Tidak layak untuk Isabel Royer. Benar. Semuanya benar. Dion David memandang Nathan dan berkata sambil tersenyum, Nathan, aku ingin mewawancarai Anda. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda melihat Isabel Royer dan Angelin Gage dengan aset bernilai triliunan? Kamu pasti menyesal menolaknya dulu, kan? Dion David tertawa. Belum lagi. Angelin dan Isabel jauh lebih hebat dari Kirana. Perusahaan Kirana hampir bangkrut beberapa hari yang lalu, kata Alan Marion. Jeremy Arthur tersenyum dan berkata, apakah kamu menyesalinya? Jika Isabel atau Angelin membantumu sekarang, kamu pasti akan bangkit lagi. Tetapi apa kamu memiliki kesempatan ini? Kamu tidak layak untuk mereka. Mendengar ini, Isabel dan Angelin tidak menyela. Terutama Angelin. Meletakkan tangannya di dadanya dan berdiri tegak. Jika Nathan mengutarakan perasaan padanya sekarang, dia akan menolak dengan kejam. Dia bahkan akan menjawab, dulu, kamu mengabaikan cintaku. Tapi sekarang aku membuatmu tidak layak. Nathan, kamu tidak layak. Pemikiran Isabel Royer serupa. Jika dia memberi kesempatan lagi, dia tetap tidak akan menyukai Nathan. Melihat adegan ini, Felicia berlari, meraih lengan Nathan dan mencibir. Kalian ini, tetaplah orang biasa yang berpandangan pendek. Kakak iparku masih luar biasa. Kalian seperti semut di matanya. Hanya saja tidak ingin memedulikan kalian. Meskipun Felicia tidak sepenuhnya mengetahui identitas Nathan, tapi rumah 50 miliar ditulis atas namanya sesuka hatinya. Dan orang yang membeli restoran berputar di Anhemia Center. Jelas bukan tandingan orang-orang seperti Angelin Gage. Hahaha, Nathan. Ini adik iparmu. Lucu sekali. Angelin Gage tersenyum dan melirik Nathan dengan jijik. Lingkungan bisnis saat ini sulit. Lebih sulit 100 kali lebih daripada 6 tahun yang lalu. Dengan aset miliknya di saat ini, Nathan harus menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengejar ketinggalan. Angelin Gage tersenyum dan berkata, teman, aku mendengar bahwa kamu belum bekerja. Mengapa kamu tidak datang ke tempatku untuk menjadi direktur bagian teknis saja? Aku akan memberimu gaji yang tinggi. Memikirkan pria yang pernah berada di atas dan menolaknya, sekarang harus bekerja di bawahnya. Angelin Gage merasa sangat puas. Nathan menolak, tidak perlu. Setelah hari ini, semua Antra Group dan keluarga Clark akan dikembalikan kepadaku. Dan bahkan properti keluarga Garrett akan menjadi milikku. Saat itu aku akan memiliki pekerjaan. Begitu Nathan mengucapkan kata-kata itu, semuanya terdiam. Bab 143. Nathan mengatakan kata-kata itu. Jangankan Angelin Gage dan lainnya tidak percaya. Bahkan Felicia tidak percaya. Kakak iparku memang hebat. Tetapi jika mau mengambil kembali Antra Group dan menggulingkan keluarga Garrett, bagaimana bisa? Bahkan Nathan yang berada di puncak 6 tahun lalu juga tidak bisa melakukannya. Dia seperti semut di depan keluarga Garrett. Hahaha. Beberapa detik kemudian, Jeremy Arthur dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Angelin Gage dan Isabel Royer saling memandang dan tertawa. Itu adalah lelucon paling lucu yang pernah mereka dengar.
Orang yang baru saja keluar dari penjara akan menghancurkan keluarga Garrett dengan aset puluhan triliun. Karena mereka pernah bekerja dengan Nathan. Angelin Gage dan Isabel Royer sangat mengetahui temperamen Nathan. Di masa lalu, Nathan terbiasa mengatakan kata-kata besar seperti ini. Selalu katakan hal yang mustahil. Kemudian dia benar-benar melakukannya satu persatu. Tapi itu adalah Nathan dulu yang mampu mengambil kebijakan atas Anhemia. Kemampuan, dorongan, dan koneksi semua ada. Menyelesaikan masalah seperti membalikkan telapak tangan. Nathan sekarang tidak punya apa-apa. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang luar biasa? Terlebih lagi, ini bergulat dengan keluarga Garrett yang beraset puluhan triliun. Ini benar-benar mustahil. Jika berhasil, maka matahari pasti terbit dari barat. Dengan kata lain, ini adalah mimpi. Namun, Angelin mematahkan mimpi Nathan langsung. Dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan memberi selamat kepada Direktur Nathan atas kemenangannya terlebih dahulu. Ambil kembali Antra Group dan kalahkan keluarga Garrett. Yang lain juga tertawa dan berkata, ya, Mer. Clark akan segera bernilai 50 triliun. Nanti, jangan lupa bantu teman-temanmu. Masing-masing 1 atau 2 triliun. Mereka semua tidak berpikir bahwa Nathan menganggapnya serius. Nathan berkata kepada Angelin, oke, terima kasih. Nanti bila mau bekerja sama aku akan mempertimbangkan kamu. Isabel menatap Nathan dengan tatapan kasihan. Saat ini, Nathan terlalu menyedihkan di matanya. Sebelumnya dia adalah kebanggaan orang-orang. Namun sekarang telah mencapai titik di mana ia harus membual untuk memuaskan psikologinya sendiri. Menyesalkan, menyedihkan. Aku, Isabel Royer, memiliki pandangan yang unik lebih dari 20 tahun. Tidak pernah salah melihat orang. Satu-satunya pandangan yang salah adalah Nathan. Berpendapat Nathan adalah raja. Tapi ternyata hanya orang yang terbuang. Jeremy menepuk pundak Nathan dan mencibir. Nathan, jangan berkecil hati. Kami percaya pada kemampuanmu. Sejujurnya, keluarga Garrett menguasai sebagian kecil dari teknologi medis inti yang dikembangkan saat itu. Sekarang menjadi luar biasa. Apa kamu tahu, dengan keahlianmu, mereka telah menghasilkan lebih dari 20 miliar. Angelin tersenyum. Benar-benar menakutkan. Cukup untuk menciptakan satu keluarga konglomerat lagi. Angelin memandang Nathan. Nathan, aku tulus mengundang kamu untuk menjadi direktur teknisku. Walau kamu memiliki kemampuan, tetapi apa yang kamu miliki telah musnah. Aku optimis pada dirimu. Aku bisa memberimu masa depan. Ya, kamu juga bisa datang kepadaku. Keterampilan medismu benar-benar membuat keluarga Garrett menjadi kaya. Isabel juga ingin menarik Nathan. Ini adalah hal yang memuaskan. Menginjak pria terhormat ini di bawah kakimu. Isabel, apa yang kamu katakan? Tiba-tiba terdengar suara keras. Terlihat seorang pria jangkung dengan setelan jas muncul dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Namanya Dennis Barre. Dia adalah eksekutif tinggi dari keluarga Garrett. Dan orang kepercayaan Paul Garrett. Dia memiliki posisi yang bagus di lingkaran bisnis Anhemia. Yang mampu mewakili Paul Garrett. Dennis Barre dan Isabel Royer memiliki hubungan yang sangat baik. Dan dikabarkan bahwa mereka adalah sepasang kekasih. Sebenarnya, hubungannya belum ditentukan. Tetapi Dennis Barre calon suami pilihan pertama untuk Isabel Royer. Bersambung.